Assalamualaikum, Gus Mukson. Waalaikumsalam. Sorry ganggu ini dalam perjalanan belusukan cari kelangsing ya Gus. Ya, Luar kita biasa. lagi sering bolang. Lagi bolang. Heeh. Ini kok Gus, mumpung ketemu nih, luar biasa ketemu Gus Mukson itu mandan angel. Terkait ini soal Islam Nusantara Gus. Islam Nusantara sebenarnya tidak ada yang perlu dipertentangkan. Itu kan hanya labeling. Oh labeling ya Gus ya? Labeling Islam yang ada di Nusantara. Yang kedua, Islam yang di dalam dakwahnya memakai tradisi yang ada di Nusantara. Artinya bukan Islam baru gitu ya? Ya enggak ada lah. Islam itu apalagi kalau ahli sunnah kan sudah jelas bermadhab gitu. Ya, Bermadhab. Terkait dengan tanggapan pro kontra soal Islam Nusantara, dikira Islam sesat, Islam yang tidak murni lagi, gimana itu Gus? Itu bisa digaransi mereka nggak ngerti Islam, Justru karena dia tidak paham tidak Islam. paham Islam gitu loh. Iya kan sampai ada yang ngomong bahwa kalau pingin tahu Islam Nusantara ya tanyanya kepada NU dong. Nah ini Gus Mukson kan setidaknya representasi dari NU lah. Islam Nusantara itu seperti apa sebenarnya? Ya memang yang masih gitu ya, masih memahami Islam secara utuh itu NU. Dan kebetulan kita ada di Nusantara, jadi identik Islam Nusantara ya NU itu loh. Islam yang ada di Indonesia atau di Nusantara ini. Kita bisa berbangga Asyawadul A'zam. Apa itu maksudnya Gus? Ya mayoritas. Dan itu sangat ditekankan oleh Kanjeng Nabi. Kita harus bergabung dengan kelompok mayoritas. Kebetulan di Indonesia khususnya kelompok Islam mayoritas ya di NU itu. Yang kedua, yang sangat konsis tafakuh terhadap agama itu ya NU. Punya pesantren, dididik secara khusus. Jadi mempelajari dan ada tahapan-tahapan. Pertama nyantri gitu kan. Yang kedua masuk ke Baksul Masail. Yang ketiga baru ke Suriah. Nah itu kan ada tahapan-tahapan panjang. Dan ini tidak bisa disentuh oleh orang lain, sehingga orang lain kan iri. Ya jangan-jangan soal komentar-komentar terakhir ini, ada 2 tahun terakhir ini menganggap Islam Nusantara itu sesat. Nah itu mungkin ada hubungannya deh Gus. Islam secara umum itu ada dua, Ahlus Sunnah dan Ahlur Ra'yi. Ahlus Sunnah dan Ahlur Ra'yi. Ahlus Sunnah itu yang tafaqquh fiddin ya. Humul ladzina tamassaku fi aqaidihim bil kitabi was sunnah. Sementara Ahlur Ra'yi adalah mereka yang menganggap otak itu sebagai sebuah kebenaran. Ini enggak masalah yang kedua ini, kalau kapasitas keilmuannya memadai. Seperti tokohnya yang kita kenal Wasin bin Ato. Gitu loh. Tapi problem sekarang ini kan banyak orang yang hanya dengan persepsi otaknya sendiri tanpa basis keilmuan, sehingga banyak yang sesat. Lah, salah satu kesesatannya menganggap dirinya yang paling benar, sehingga menyesatkan orang lain padahal dirinya yang sesat gitu loh. Nah, karena Ahlus Sunnah ini tafakuh, memahami agama dengan perangkat-perangkat yang keilmuan yang sangat banyak, maka dia akan lebih memahami Islam secara utuh. Terus terakhir Gus, hubungannya dengan Islam Nusantara, dengan khilafah dan juga dengan NKRI ini, kadang orang komentar seenaknya sendiri ini. Gini aja ya, kita Islam Nusantara sudah bersepakat dengan seluruh komponen mendirikan bangsa dengan bentuk Negara NKRI. Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini adalah janji bersama. Janji bersama itu menjadi kewajiban yang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka kita wajib mempertahankan itu. Sementara ada tawaran khilafah sendiri dalam perspektif yang mana? Kalau dalam perspektif HTI ya itu jelas sesat itu. nggak bisa lah di Indonesia. Beda lah, belum ada kok konsep khilafahnya HTI diterapkan di dunia ini.
Iya, iya, iya. Ya. Bahkan pusatnya kan di Inggris. Malah di Inggris. Nah, kalau dalam konteks khilafah imamah Mhm. itu ada yang mempraktekkan Iran. Oh, Gitu ya, loh. ya, ya, ya. Jadi tapi kan itu bagian daripada konsensus sosial. Ketika di sana memakai imamah ya silahkan gitu loh. Karena ini bukan soalan akidah, persoalan duniawi. Kita harus berkompromi dengan kultur budaya lokal. Dan yang sangat konsensus itu ya NU. Makanya NU berani mendeklarasikan diri sebagai Islam Nusantara gitu loh. Islam yang ada di Nusantara, Islam yang komitmen dengan sesama komponen di Nusantara ini yang telah bersepakat untuk NKRI. Oke Gus, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi generasi muda yang mungkin belum mengenal apa itu Islam Nusantara, sehingga hanya dengan komentar-komentar sedikit saja sudah kebingungan ini. Maka turun nuwun, sehat selalu Gus. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.